Mari kita bersatu hati di dalam doa. Tuhan, di dalam dunia yang gelap, dalam dunia yang kelam, di dalam dunia yang penuh dengan begitu banyak tekanan dan dosa, kami sadar bahwa bagaimana kami dapat bertahan untuk menghadapi seluruh kehidupan kami. Kalau bukan Engkau saja yang hadir, menolong setiap kami, beserta dengan kami, dan menopang hidup setiap kami agar kami dapat berjalan melalui setiap hari-hari yang gelap itu bersama dengan Tuhan. Dan kami percaya kekuatan itulah yang Tuhan nyatakan melalui kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan hari ini kami akan bersama-sama merenungkan sekali lagi akan kebenaran firman Tuhan. Dan kami rindu bahwa Engkau berbicara bagi setiap kami. Sehingga setiap kami sungguh-sungguh terberkati oleh firman Tuhan. Kami dapat merasakan menjadi orang-orang yang berbahagia dan bersyukur dan bersuka cita. Oleh karena Engkau Allah yang menyatakan segala firman-Mu dalam hidup setiap kami. Kami berdoa kiranya Tuhan tolong hamba-Mu dalam segala keterbatasan yang ada. Tuhan, Kau memakainya menjadi alat di tangan Tuhan. Menyampaikan isi hati-Mu bagi setiap kami yang hadir dalam ibadah di pagi hari ini. Sehingga setiap kami terlawat oleh kebenaran firman-Mu. Berbicara Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Selamat pagi saudara, shalom. Iya, di pagi hari ini sama-sama kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan tema-tema kita sepanjang masa Advent kita adalah tema-tema yang berkaitan dengan bagaimana kita bersuka cita. Sehingga ketika kita merayakan Natal tahun ini, kita bisa mengalami satu sukacita yang bukan artificial, yang palsu saudara. Tetapi kita sungguh-sungguh mengalami satu sukacita yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Dan hari ini tema kita berbicara tentang sukacita di dalam silsilah. Kita akan melihat kebenaran firman Tuhan dalam Injil Matius pasal yang pertama. Ayat yang pertama hingga ayat yang ke-17. Mari sama-sama kita membuka firman Tuhan, Injil Matius pasal yang pertama, ayat pertama hingga ayat yang ke-17. Saya akan membacakan bagi setiap kita dan silakan Bapak Saudara sekalian dapat menyimak Alkitab masing-masing. Demikian firman Tuhan. Inilah daftar nenek moyang Yesus Kristus anak Daud, anak Abraham. Abraham mempunyai anak Ishak, Ishak mempunyai anak Yakub, Yakub mempunyai anak Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda mempunyai anak Peres dan Serah dari Tamar. Peres mempunyai anak Hesron. Hesron mempunyai anak Ram. Ram mempunyai anak Aminadab. Aminadab mempunyai anak Nahason. Nahason mempunyai anak Salmon. Salmon mempunyai anak Boas dari Rahab. Boas mempunyai anak Obed dari Rut. Obed mempunyai anak Isai. Isai mempunyai anak Raja Daud. Daud mempunyai anak Salomo dari istri Uriah. Salomo mempunyai anak Rehabeam. Rehabeam mempunyai anak Abia. Abia mempunyai anak Asa. Asa mempunyai anak Yosafat. Yosafat mempunyai anak Yoram. Yoram mempunyai anak Usia. Usia mempunyai anak Yotam. Yotam mempunyai anak Ahas. Ahas mempunyai anak Hizkia. Hizkia mempunyai anak Manasye. Manasye mempunyai anak Amon. Amon mempunyai anak Yosia. Yosia mempunyai anak Yekonya dan saudara-saudaranya pada waktu pembuangan ke Babel. Sesudah pembuangan ke Babel, Yekonya mempunyai anak Sealtiel, Sealtiel mempunyai anak Zerubabel, Zerubabel mempunyai anak Abihud, Abihud mempunyai anak Elyakim, Elyakim mempunyai anak Azor, Azor mempunyai anak Sadok, Sadok mempunyai anak Akim, Akim mempunyai anak Eliud, Eliud mempunyai anak Eleazar, Eleazar mempunyai anak Matan, Matan mempunyai anak Yakub, Yakub mempunyai anak Yusuf, suami Maria. Dari Maria lahir Yesus yang disebut Kristus. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Saudara, kalau kita bisa membaca ayat-ayat dalam pembukaan Injil Matius ini, kita bisa melihat ada satu pesan yang luar biasa gitu ya. Meskipun itu sebuah daftar silsilah, dan kalau kita mengenal bahwa daftar silsilah ini dalam bahasa Ibraninya adalah Toledot, saudara. Tetapi daftar silsilah ini menjadi satu hal yang sangat-sangat gitu ya, dimengerti oleh orang-orang Yahudi pada masa itu menjadi satu hal yang penting, saudara. Demikian juga kalau kita berbicara tentang kehidupan masyarakat atau bangsa-bangsa dalam budaya-budaya mereka. Dalam sebagian setiap kita, saudara, kalau kita adalah orang-orang Tionghoa misalnya, saudara. Kita bisa mengenal bahwa kalangan Tionghoa juga menekankan tentang masalah silsilah ini. Yaitu menekankan asal-usul seseorang itu dari marga
yang mereka miliki. Itulah mengapa dalam kalangan Tionghoa ada kelompok-kelompok perkumpulan-perkumpulan marga, saudara. Ada perkumpulan marga Lim, gitu ya. Ada perkumpulan marga Tan, ada perkumpulan marga Ong atau marga Wang, gitu ya. Ada marga, kalau tadi pagi itu penterjemah kita ada marga U atau marga Goh, ya. Ada banyak hal, gitu ya. Saya sendiri dari marga I atau marga Yu, gitu ya, dalam bahasa Mandarinnya, gitu, karena dua itu kadang berbeda-beda, gitu ya, saudara, gitu ya. Tetapi itu menjadi satu, bagaimana kita bisa melihat bagaimana marga atau silsilah menjadi satu hal yang penting, saudara, dalam kehidupan seseorang. Di Indonesia misalnya, bagi setiap saudara yang dari keturunan Batak, itu menjadi satu hal di mana ada perkumpulan-perkumpulan, ya, dari kelompok Simatupang, marga Simatupang, Borbor, Harahap, yaitu Sianturi atau apapun, saudara, gitu ya. Dan itu menjadi satu hal bagaimana orang-orang itu mempertahankan akan asal-usul mereka. Kalau dalam konteks di Bali, saudara, agak sedikit berbeda saja, gitu ya. Di Bali mungkin tidak ada marga, tetapi bagaimana mereka itu menekankan masalah kasta, ya, atau mungkin sebagian menyebutnya sebagai warna, gitu ya. Dan dalam kasta itu tentu saja untuk menentukan apakah seseorang itu dari kalangan Brahmana, Brahmana itu adalah keturunan pendeta, keturunan pertapa, saudara. Maka mungkin namanya diberikan nama ide bagus atau ide ayu, ya, itu menjadi satu hal mengingatkan, oh ini dari keturunan Brahmana, ya, ini keturunan dari ksatria, keturunan raja bangsawan, ini keturunan Waisya, keturunan pegawai istana pedagang, atau juga mungkin dari Sudra, ya, kalangan rakyat jelata. Maka kalau kita bisa melihat bahwa dalam silsilah ini dapat disimpulkan bahwa silsilah adalah sesuatu hal yang penting dalam kehidupan masyarakat. Dan juga itu menjadi satu hal yang penting dalam kehidupan orang-orang Yahudi, saudara. Dan kalau kita bisa melihat bagaimana Matius membuka Injilnya ini dengan sebuah silsilah, maka kita bisa tahu bahwa Injil Matius ketika diberikan kepada orang-orang Kristen Yahudi, maka ketika Matius membukanya ini pun, Matius ingin menunjukkan kepada orang-orang Kristen Yahudi, kepada setiap orang yang percaya, dan itu menjadi sebuah dasar bagi ke-28 pasal yang ada dalam Injil Matius ini untuk membuktikan sesuatu kebenaran yang penting bagi setiap kita. Yaitu kebenaran bahwa Yesus itu yang merupakan Mesias yang dijanjikan itu. Dia adalah sungguh-sungguh, ya, dia adalah sungguh-sungguh Mesias yang berasal dari keturunan Daud, saudara. Saudara, itu menjadi satu pembuktian kepada orang-orang Kristen Yahudi bahwa benar Yesus adalah Mesias. Dan dia bukan sekedar Mesias, dia Mesias yang memang berasal dari keturunan Daud. Maka saudara, itu menjadi satu kabar sukacita, menjadi sebuah berita sukacita yang ditunjukkan bagi orang-orang Yahudi pada masa itu. Karena mereka menanti-nantikan Mesias begitu lamanya. Tetapi ketika diberitahukan Mesias telah lahir dari keturunan Daud, itu sebuah kabar sukacita bagi orang-orang Yahudi pada masa itu. Tetapi ini bukan sekedar sukacita bagi orang-orang Yahudi. Karena menjadi sebuah kabar sukacita yang juga ditujukan bagi setiap kita orang-orang yang percaya kepada Yesus. Karena lewat daftar silsilah ini, saudara, kita bisa menemukan ada sebuah hal, ada minimal ada dua hal yang ingin dinyatakan, yang itu menjadi sebuah kabar sukacita juga bagi setiap kita orang yang percaya. Maka yang pertama kita bisa melihat bahwa ini adalah sebuah kabar sukacita bahwa Allah setia dalam menepati janjinya. Ini sebuah kabar sukacita bagi setiap kita karena kita dikabarkan bahwa Allah itu setia dalam menepati janjinya. Saudara, dalam hidup ini adalah satu hal yang wajar tentu saja. Kalau kita tuh rindu, kita punya kepastian dalam hidup kita. Seringkali kalau kita berdoa kepada Tuhan, ya kita berdoa, Tuhan kita memohon kepada Tuhan agar kita memiliki sebuah kehidupan dalam masa depan kita yang lebih pasti, saudara. Tapi sayangnya ketika kita menantikan sebuah kepastian dalam doa-doa kita kepada Tuhan, saudara, seringkali kita menganggap bahwa Allah itu lambat, gitu ya. Kita seringkali menganggap bahwa Allah itu dipandang kurang cepat dalam memberikan kepastian dalam kehidupan setiap kita. Itulah mengapa ketika kita berdoa, kita menanti jawaban doa-doa kita, seakan-akan kita menanti sangat lama dalam doa-doa kita. Dan terkadang mungkin kita bisa merasa bahwa Allah tidak menepati apa yang menjadi janjinya dalam kehidupan setiap kita. Tapi saudara, itu menjadi satu hal yang membawa begitu banyak orang-orang pada akhirnya ketika mereka tidak sabar dalam doa-doa mereka,
pada akhirnya kemudian mereka mencari kepastian-kepastian hidup mereka itu dari pihak-pihak lain. Terutama mereka kemudian mencari akan kepastian masa depan mereka itu kepada tukang-tukang ramal, saudara. Karena mereka berusaha ingin menemukan apa yang pasti dalam kehidupan mereka. Mereka ingin meneropong masa depan mereka dan mendapatkan kepastian dalam kehidupan mereka lewat tukang ramal itu. Saudara, beberapa tahun yang lalu saya pernah mendengar seorang yang bercerita kepada saya. Dan dia menceritakan kejadian yang dialami oleh kerabatnya, saudara. Dan dia menceritakan bagaimana kerabat itu kemudian suatu hari didatangi oleh seorang tukang ramal atau tukang ramal yang orang Tionghoa itu disebut dengan kwamia, saudara ya, tukang kwamia. Dan kwamia ini kemudian dia datang mengunjungi kerabatnya ini, saudara. Dan ketika dia datang, tiba-tiba, saudara, kwamia ini kemudian meramalkan, karena dia melihat kerabat ini punya seorang anak laki-laki yang masih kecil, saudara. Dia berkata bahwa anak laki-laki itu, dia nanti ketika dewasa, dia akan menjadi orang yang sukses, kaya raya. Dan itu diramalkan oleh kwamia ini. Saudara mendengar akan perkataan bahwa sang anak ini mendengar perkataan bahwa dia akan bertumbuh dewasa menjadi seorang yang sukses dan kaya raya, saudara. Pada akhirnya, saudara, dia kemudian ogah-ogahan kalau dia sekolah. Karena dia merasa nanti aku besar, aku sukses, nanti besar aku kaya raya, aku hebat nanti. Sehingga kemudian pada akhirnya dia kemudian merasa ini ada satu ramalan yang menjadi satu kepastian dalam hidupnya. Sehingga dia ogah-ogahan sekolah, dia nggak mau sekolah dengan benar, dia nggak mau belajar dengan sungguh-sungguh. Dan pada akhirnya diceritakan kemudian bahwa keluarga ini jatuh miskin pada akhirnya. Bukan cuma sekedar jatuh miskin, bahkan anak ini pun juga tidak kaya pada akhirnya, saudara. Karena pada akhirnya dia menjadi anak yang bodoh, dia menjadi anak yang malas. Dan saya berpikir bahwa betapa malangnya anak ini, karena dia mempercayai satu ramalan yang tidak pasti, yang tidak bisa dipercaya, saudara. Saudara, ini satu kisah nyata yang diceritakan kepada saya tentang seseorang yang mengalami demikian. Saudara, kita bisa tahu bahwa para peramal itu sebenarnya, saudara, mereka itu cuma menawarkan kepastian. Tetapi para peramal tidak mampu menjamin sebuah kepastian. Saya katakan bagi setiap kita, saudara, jangan pernah tertipu, saudara. Ketika kita datang pada orang-orang yang meramal kita, saudara, saya katakan bahwa mereka mungkin meramal, tapi mereka hanya meramal menawarkan sebuah kepastian yang belum tentu pasti. Karena dia tidak mampu menjamin sebuah kepastian itu. Dan kalau kita membandingkan bagaimana Allah sendiri menyatakan janji-janjinya, saudara. Maka Allah bukan sekedar menawarkan, tetapi dia juga menjamin, dia memastikan bahwa janji-janji itu ya dan amin, saudara. Dan kalau kita berbicara tentang satu janji yang luar biasa, janji kedatangan Mesias, saudara. Maka kita bisa melihat bahwa janji itu adalah satu janji yang diberikan sangat lama. Diberitakan kepada orang-orang Yahudi. Dan diberitakan pertama kali lewat Nabi Musa. Ketika Nabi Musa mulai mencatat akan kitab Kejadian, saudara. Dan dalam Kejadian 3:15, ketika itu Allah berkata dalam catatan Musa itu, Allah berkata bahwa aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Sering jadi satu perkataan, satu janji tentang keturunan dari perempuan ini. Dan kata keturunanmu itu memakai kata tunggal, saudara. Bukan keturunan-keturunanmu. Artinya ini tidak berbicara tentang anak-anak dari seorang Hawa. Tetapi berbicara tentang satu pribadi. Satu pribadi di masa depan yang memiliki kualitas seperti itu. Bahwa dia akan meremukkan kepala ular itu. Dan ular itu akan meremukkan tumitnya. Dan itu kemudian terwujud dan terbukti melalui satu pribadi, yaitu Yesus Kristus, pribadi keturunan dari wanita itu, yang dia mampu untuk menghancurkan akan kuasa si iblis itu, saudara. Saudara, tapi itu menjadi satu janji yang terlihat samar-samar pada zaman Musa, saudara. Orang-orang Yahudi mereka menanti-nantikan janji itu. Siapa mereka? Siapa orang ini? Siapa keturunan dari Hawa ini yang pada akhirnya akan berkuasa mengalahkan kuasa iblis itu? Mereka menanti-nantikan itu. Para nabi memberitakan itu bertahun-tahun, ratusan tahun, dan bahkan ribuan tahun itu berlalu, saudara. Bagi sebagian orang mungkin mereka berpikir bahwa ini ada satu janji yang konyol.
Satu janji yang mungkin dari Allah yang tidak akan mungkin Allah tepati. Karena itu sudah berlangsung ratusan dan ribuan tahun berlalu tanpa pernah ada penggenapan janji itu, saudara. Tetapi kita bisa tahu bahwa Allah setia pada janjinya. Dia menggenapi itu. Dan itu sebabnya lebih dari 2000 tahun yang lalu Sang Mesias itu datang ke dalam dunia itu. Mesias lahir dan dia lahir dari keturunan Daud. Sebagaimana yang dijanjikan oleh para nabi. Surat riwayat dari Sang Mesias yang adalah keturunan Daud itulah yang kemudian ditulis oleh Matius lewat silsilah di awal Injilnya ini. Dan kalau kita memperhatikan dari daftar silsilah yang ada ini saudara, ketika dikatakan bahwa ini, anak ini, anak ini, anak ini dan seterusnya. Kalau mungkin dalam TB dikatakan si ini memperanakan ini, memperanakan ini, memperanakan ini saudara. Maka kalau kita bisa melihat 17 ayat yang ada yang tadi kita sudah baca bersama-sama ini saudara. Maka saya mau katakan bahwa sebenarnya Matius tidak mencatat seluruh silsilah yang ada. Matius selektif dalam mencatat kronologi silsilah itu. Artinya saudara, sebenarnya kalau memang kita memperhatikan, kalau kita benar-benar memperhatikan saudara, ya, maka sebenarnya ada rentang silsilah yang sengaja tidak disebutkan, tidak dicatat dalam deretan silsilah ini. Karena apa? Karena jelas ada satu maksud, ada tujuan dari Matius. Mengapa membuat silsilah yang seperti ini? Saudara, kalau kita bisa melihat bahwa di sini kita bisa lihat dalam deretan silsilah itu, maka secara tujuannya Matius itu ingin membagi menjadi 3 kelompok besar. Ada 3 periode penting dalam sejarah umat Yahudi. Dan kemudian ketika dia membagi dalam 3 periode itu, dia membaginya dalam sebuah silsilah yang semuanya itu dalam satu periode itu disebutkan 14 nama, 14 nama, 14 nama, saudara. Sehingga kemudian ketika dijumlah ada sekitar 42 nama yang disebutkan dari 3 periode itu. Jadi Matius memang sengaja membuat 14, 14, 14, saudara. Itu menjadi satu hal yang penting untuk kita sadari bersama di sini. Dan dalam catatan kemudian kita bisa melihat pembagiannya. Kelompok pertama itu antara Abraham sampai Daud. Itu dari ayat yang pertama sampai ayat ke-6. Dan kelompok kedua kemudian dari zaman Daud sampai dengan pembuangan di Babel, ayat 7 sehingga sampai ayat yang ke-11. Dan kelompok ketiga dikatakan dari zaman pembuangan di Babel itu sampai kemudian kelahiran Yesus Kristus. Di ayat ke-12 sampai ayat ke-16. Sehingga kemudian disimpulkan di ayat ke-17, jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus, saudara. Nah saudara, kalau kita bisa melihat, sesuatu hal yang unik adalah yang pertama, kalau kita bisa melihat adalah bahwa dikatakan di ayat pertama, inilah daftar nenek moyang Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Matius tidak mengatakan bahwa daftar itu dimulai dari Adam, saudara. Padahal kita tahu bahwa Adam itu adalah bapak dari segala nenek moyang, gitu ya. Dari semua umat manusia itu dimulai dari Adam. Tetapi Matius tidak menyebutkan dari Adam, saudara. Dia sengaja menyebutkan dari Abraham dan kemudian dikatakan juga dia dari anak Daud. 2 nama yang penting yang disebutkan di sini. Tidak menyebutkan nama Adam, tetapi menyebutkan nama Abraham dan yang kedua adalah nama Daud, saudara. Saudara, mengapa? Mengapa tidak dimulai dari kata Adam? Karena memang jelas ada tujuan Matius menyatakan ini. Kita tahu bahwa tujuan ini diberikan bahwa kitab ini atau Injil ini diberikan kepada orang-orang Yahudi, saudara. Orang-orang Kristen Yahudi. Mereka yang sangat mengharapkan tentang Yesus Kristus yang lahir dari keturunan Daud. Dan mereka yang sangat menghargai Bapak segala bangsa yang menjadi cikal bakal orang-orang Yahudi, yaitu Bapak Abraham. Maka di sini kita bisa melihat ketika dikatakan inilah silsilah Yesus Kristus anak Daud, anak Abraham. Maka Abraham sendiri, nama Abraham itu berbicara tentang janji berkat dan keturunan atas Israel nantinya. Ini berbicara tentang covenant itu, janji berkat keturunan atas Israel. Dan ketika disebutkan nama Daud, maka nama Daud itu berbicara tentang kerajaan, tentang kerajaan. Sehingga Yesus Kristus yang dijanjikan kedatangannya itu akan lahir lewat keduanya. Melalui bangsa Israel dan dari garis keturunan Raja Israel, saudara.
Inilah tujuan Matius menyebutkan silsilah itu dimulai dari Abraham, bukan dimulai dari Adam. Tapi kita bisa tahu saudara, meskipun kemudian pada akhirnya janji Allah itu baru dinyatakan berabad-abad setelahnya, maka kita tahu dari rentetan-rentetan ini bahwa Allah itu sebenarnya memiliki satu agenda yang luar biasa. Satu perjalanan dalam sejarah di mana pada akhirnya Sang Mesias, Juru Selamat dunia itu lahir. Itulah mengapa dalam kehidupan setiap kita saudara, ketika kita meragukan akan kesetiaan Allah, kesetiaan janji Allah dalam kehidupan setiap kita, maka sebenarnya itu pada artinya sama saja dengan kita meragukan Allah sendiri saudara. So, dalam kehidupan setiap kita mungkin kita banyak berdoa kepada Tuhan. Kita berdoa, kita memohon kepada Tuhan satu kepastian dalam kehidupan kita. Satu kehidupan akan masa depan kita yang tidak kunjung sepertinya dijawab oleh Tuhan dalam doa-doa kita. Kita mungkin menanti cukup lama apa yang menjadi kehendak Allah dalam kehidupan setiap kita. Dan seakan-akan Allah tidak memberikan satu jawaban yang pasti dalam kehidupan setiap kita, yang instan dalam kehidupan setiap kita. Tetapi hari ini kita mau belajar satu hal yang pasti. Bahwa Allah tetap setia kepada janjinya. Dan dia bukan cuma sekedar menawarkan janjinya, tetapi dia adalah Allah yang menjamin bahwa janji adalah satu janji yang pasti dalam kehidupan setiap kita. Itulah sebabnya ketika kita berdoa kepada Tuhan, kita memohon kepada Tuhan dengan permohonan-permohonan. Dan jika permohonan itu adalah satu permohonan yang memang sesuai dengan kehendak Allah, saudara yakinlah dan percayalah, permohonan yang sesuai dengan kehendak Allah itu pasti akan dikabulkan oleh Allah seturut dengan waktunya. Sebab kita percaya bahwa Allah kita adalah Allah yang tidak pernah ingkar kepada janjinya. Dan adalah sebuah kabar sukacita bagi setiap kita. Kita memiliki Allah yang bukan mudah-mudahan, tetapi Allah yang memberikan kepastian dalam jaminannya. Satu menjadi kabar sukacita bagi setiap kita itu saja. Dia sudah memberikan apa yang terbaik dalam masa setiap kita, yaitu Juru Selamat, Yesus Kristus, yang telah dia genapi apa yang menjadi janjinya. Dan dia begitu banyak memberikan janji-janji dalam kehidupan setiap kita. Pengharapan akan masa depan kita. Pengharapan akan kehidupan setelah kematian. Janji-janji yang luar biasa Tuhan nyatakan bagi setiap kita. Meskipun kita belum mengalami janji-janji itu. Tapi yakinlah, ini ada satu hal yang pasti yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Dan tugas kita adalah percaya, bersyukur kepada Tuhan. Sebab janjinya ya dan amin atas hidup setiap kita. Saudara, yang kedua, kalau kita membaca tentang masalah silsilah ini saudara, itu menjadi sebuah kabar sukacita bagi setiap kita. Bahwa Allah dapat memakai ketidaksempurnaan untuk menggenapi janjinya. Allah dapat memakai ketidaksempurnaan untuk menggenapi janjinya. Saudara, ketika kita kembali membaca akan rentetan akan silsilah ini, maka biasanya disebutkan bahwa si A mempunyai anak si B, seperti itu ya. Yakub mempunyai anak Yehuda, Yehuda mempunyai anak Peres, dan seterusnya. Polanya sama saudara. Tetapi dalam pola yang sama itu, ya terkadang saudara, kemudian disebutkan ada nama-nama perempuan yang kemudian diselipkan gitu loh. Kenapa? Kenapa enggak semuanya? Ya, kenapa enggak misalnya si A ya, beristri dengan si B, punya anak si C, misalnya begitu kan. Diteruskan begitu ya dengan pola yang sama. Polanya enggak sama saudara. Biasanya laki-laki memiliki anak laki-laki, laki-laki. Tetapi di tengah-tengah semuanya itu ada beberapa nama perempuan yang kemudian disebutkan. Setidaknya ada 5 nama perempuan yang disebutkan. Dan saya berkatakan bahwa 4 nama adalah nama-nama perempuan yang memiliki noda sebenarnya. Kalau kita bisa melihat dalam catatan dalam perjanjian lama, 4 dari 5 perempuan ini memiliki noda. 1 nama perempuan yang terakhir yang disebutkan, mungkin bagi kita bisa melihat tidak ada noda. Tetapi bagi masyarakat Yahudi pada masa itu, mereka juga melihat bahwa perempuan ini memiliki noda di tengah-tengah masyarakat. Saudara, siapakah nama-nama itu saudara? Ada nama Tamar saudara, ada nama Rahab, ada nama Ruth, ada nama istri Uria. Kalau sudah tahu istri Uria yang disebut adalah siapa? Batsheba saudara. Dan yang terakhir yang kelima adalah Maria ibu Yesus. Saudara, kita akan melihat kelima-lima itu. Yang pertama saudara, Tamar saudara. Tamar itu disebutkan dalam Kejadian pasal ke-38 sana.
Dia adalah seorang janda yang ditinggal mati oleh suaminya tanpa anak. Tetapi masalahnya adalah Tamar memiliki noda ketika dia bersundal dengan mertuanya sendiri, Yehuda. Saudara membaca di sana nanti dalam kitab Kejadian, saudara. Itu adalah noda dari seorang Tamar. Rahab, saudara, yang disebutkan dalam Yosua pasal yang kedua. Dia juga disebutkan seorang perempuan sundal. Dia penjaga penginapan di tembok kota Yeriko. Namun memang dia juga berjasa membantu para pengintai-pengintai di Yeriko, saudara. Tetapi dia adalah seorang sundal. Dia adalah seorang yang semula tidak percaya kepada Tuhan, saudara. Kemudian yang ketiga adalah Rut, saudara. Kita mungkin berpikir Rut adalah seorang yang baik. Di Alkitab memang disebutkan dia seorang yang baik, saudara. Rut adalah seorang yang sangat setia kepada mertuanya. Seorang yang luar biasa, saudara. Tetapi Rut juga memiliki satu celah, noda bagi bangsa Israel. Karena apa? Karena Rut sebenarnya bukan orang Yahudi. Rut adalah seorang perempuan Moab, saudara. Sehingga itu menjadi satu celah dari seorang Rut sendiri. Meskipun dia adalah seorang yang baik. Tetapi ada celah, dia bukan orang Yahudi. Dia orang Moab. Berikutnya saudara, kalau kita bisa melihat. Istri Uria. Dan kita tahu dia adalah Batsheba. Dan saudara bisa melihat dalam 2 Samuel pasal yang 11 kisah itu. Satu kisah yang luar biasa bagaimana dari Batsheba inilah kemudian bagaimana seorang Daud melakukan kejahatan-kejahatan yang luar biasa. Dan bagaimana kemudian satu noda perselingkuhan itu dilakukan antara Batsheba dengan Raja Daud. Dan bukan cuma perselingkuhan yang terjadi tetapi juga setelah itu Daud merencanakan pembunuhan terhadap Uria, suami dari Batsheba. Maka sebenarnya kita bisa melihat bahwa Batsheba adalah seorang yang begitu banyak celah di hadapan Tuhan, di hadapan masyarakat, membawa seorang Raja Daud kemudian pada akhirnya berbuat dosa. Tetapi Tuhan juga memakai Batsheba menjadi satu sarana Allah bagaimana Mesias itu lahir lewat keturunannya, saudara. Saudara, bukan cuma itu, tapi yang terakhir kita bisa melihat sosok Maria, Ibu Yesus. Saudara, Maria Ibu Yesus dalam kacamata masyarakat pada masa itu, tentu saja seorang yang hamil di luar nikah dipandang oleh masyarakat adalah satu hal yang berdosa. Dan hukuman seseorang yang hamil di luar nikah itu adalah hukuman rajam batu, saudara, sampai mati. Itulah hukuman bagi seorang yang hamil di luar nikah, saudara. Dan kita bisa lihat di sana. Tetapi kita bisa tahu pada akhirnya ketika kemudian Injil Matius mencatat bahwa kehamilannya bukan karena hubungan di luar nikah. Tetapi karena karya Roh Kudus yang bekerja buat hidupnya. Tetapi juga jelas di mata masyarakat Maria pada masa itu mungkin dipandang sebagai sosok yang tercela, yang bernoda. Dan saudara kita bisa melihat inilah nama-nama perempuan-perempuan yang muncul dalam silsilah ini. Tetapi menjadi satu hal yang luar biasa. Bagaimana Allah sengaja kemudian memakai lewat catatan ini kemudian yang penuh dengan noda. Orang-orang perempuan-perempuan yang penuh dengan noda ini. Tapi di sana kita belajar bahwa ketidaksempurnaan itu bukan menjadi satu alasan Allah untuk tidak memakai orang-orang mereka seperti ini di dalam sejarah. Demi mengenapi janji kedatangan Sang Mesias, saudara. Saudara, seringkali kita berpikir, kenapa ya tidak memakai sosok seperti Deborah misalnya. Pahlawan luar biasa, tidak tercela, ya, menolong orang-orang Israel luar biasa. Kenapa nggak pakai Deborah saja? Atau kita memakai sosok yang lain, atau nabi-nabi yang lain mungkin. Orang-orang yang mungkin punya reputasi baik di tengah-tengah masyarakat yang ada. Kenapa? Kan di sini kita bisa diingatkan bahwa Allah tetap mau memakai seseorang yang tidak sempurna sekalipun untuk menggenapi apa yang menjadi janjinya, saudara. Sebab ketidaksempurnaan itu bukanlah sebuah noda yang membuat Yesus sebagai Sang Mesias itu berkurang akan keagungannya. Ketidaksempurnaan kita itu bukan menjadi alasan Allah untuk Allah membatalkan apa yang menjadi janjinya. Untuk Allah tidak memakai kita menjadi alat di tangannya, saudara. Bahkan Allah dengan sengaja, saya katakan. Allah dengan sengaja memakai orang-orang yang demikian. Orang-orang yang penuh noda. Orang yang sederhana. Orang kafir di mata orang-orang Yahudi itu.
Orang yang memiliki sisi cacat-cacat dan noda tertentu dalam catatan sejarah dalam perjanjian lama. Untuk mengingatkan setiap kita bahwa tidak ada sedikit pun dari setiap kita yang memiliki jasa baik di hadapan Allah. Sehingga kebaikan dan jasa baik kita itu dipandang layak untuk dipuji oleh Allah. Itu menjadi satu hal yang memperingatkan setiap kita. Kita tidak bisa bermegah atas diri kita di hadapan Allah. Tidak ada hal baik dalam kehidupan kita yang bisa kita banggakan di hadapan Allah. Sehingga kemudian Allah memuji kita, saudara. Kalau kita bisa baik, itu karena Allah lebih dulu baik terhadap kehidupan kita. Sehingga dia mengirimkan Yesus Kristus, menyelamatkan setiap kita, mengubah kehidupan setiap kita dari manusia lama menjadi manusia yang baru. Itu bukan pekerjaan kita, itu bukan kehebatan kita. Itu semata-mata adalah karya Allah dalam kehidupan setiap kita. Itulah mengapa tidak ada hal baik yang patut kita banggakan di hadapan Allah sebenarnya. Oleh karena itu adalah jasa kita, oleh karena itu adalah perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan itu, saudara. Tetapi Allah tetap mau memakai setiap kita itu yang penuh dengan kekurangan, yang penuh dengan dosa, yang penuh dengan masalah dalam dunia ini, saudara. Dan Allah tidak pernah menganggap itu menjadi satu hal yang kemudian diperhitungkan untuk Allah itu beranugerah atas hidup kita. Yang diperhitungkan untuk Allah itu menyatakan kasih bagi setiap kita. Allah tidak memperhitungkan setiap itu, saudara. Dan itulah luar biasanya Tuhan. Allah bahkan dapat memakai ketidaksempurnaan kita itu menjadi alat Tuhan untuk tetap menyatakan apa yang menjadi janjinya. Itulah mengapa dalam kehidupan setiap kita pun juga tidak boleh menganggap sesama kita yang mungkin mereka status sosialnya lebih rendah daripada kita dan kemudian kita menganggap mereka menjadi orang-orang yang kita sisihkan, saudara. Kita tetap menganggap mereka adalah orang-orang yang juga dikasihi oleh Allah. Saudara, karya Allah dalam sejarah itu menggunakan dan mengatasi ketidaksempurnaan manusia. Dan inilah kabar sukacita itu. Lewat silsilah ini kita bisa mengetahui itu, saudara. Kita bisa sadar siapa diri kita. Kita bisa menyadari kita adalah orang yang lemah. Kita adalah orang yang penuh dengan pergumulan. Kita adalah orang yang penuh dengan dosa dan ketidaklayakan di hadapan Tuhan. Tetapi menjadi satu jaminan bagi setiap kita. Di tengah-tengah keberdosaan dan kelemahan ketidaklayakan kita. Allah masih mau memakai kita untuk menggenapi rencana-rencananya yang agung di muka bumi ini. Saudara, ketika Allah mau memakai kita yang penuh celah dan kelemahan itu, maka di tangan Allah itu kita semua pasti menjadi berharga dan amat berharga. Siapapun kita, saudara. Saudara percayalah bagi setiap kita. Kalau saudara berharga di hadapan Allah. Dan dalam keberhargaan itu di hadapan Allah, Allah ingin memakai saudara untuk menjalankan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Agar rencana Allah bagi dunia ini digenapi lewat partisipasi kita. Orang-orang yang lemah, orang-orang yang penuh noda, orang-orang yang gagal ini. Tetapi kita percaya Allah masih mau memakainya menjadi alat yang sangat berharga di hadapan Allah. Seorang filsuf Inggris bernama Herbert Spencer, ketika dia menuliskan refleksi atas silsilah Yesus Kristus ini, dia berkata demikian, saudara. Dia berkata bahwa orang bijak menyadari bahwa dia bukan saja pewaris masa lalu, tetapi juga pembentuk masa depan. Itu menjadi satu hal yang harus kita imani dalam kehidupan setiap kita. Kalau kita sebagai orang, dikatakan sebagai orang yang bijak, sebagai orang yang bijak kita perlu sadar, kita bukan sekedar pewaris masa lalu. Kalau kita pewaris masa lalu, kita mewarisi hal-hal yang mungkin kelam dalam kehidupan setiap kita. Masa lalu kita, orang tua kita, saudara, kehidupan kita di masa lalu. Saudara, kalau kita menghitung-hitung gitu ya, ada begitu banyak hal-hal yang kelam dalam kehidupan setiap kita. Hal yang berdosa, hal yang penuh dengan kelemahan, hal-hal yang mungkin kalau kita perhitungkan semuanya itu, membuat kita mungkin berpikir bahwa bagaimana mungkin kita bisa menjalani masa depan itu dengan sebuah kepastian di depan setiap kita. Masa lalu kita sungguh kelam, saudara, di masa lalu ini. Tetapi kita bukan pewaris masa lalu, saudara. Memang kita mewarisi masa lalu kita.
Memang noda itu pasti ada dalam kehidupan setiap kita, pribadi lepas pribadi. Mungkin saudara dulunya adalah seorang yang pernah membuat kriminalitas. Mungkin saudara dulu mungkin pembunuh, mungkin saudara. Ya. Dan noda saudara sebagai seorang pembunuh, cap itu yang masih ada saudara. Dulu si A adalah seorang pembunuh. Dulu si A adalah seorang yang menilep, gitu ya, menilep harta orang lain. Dulu ada seorang penipu, dulu dia adalah seorang ini, dulu dia seorang ini, saudara. Itu adalah satu stigma yang ada dalam kehidupan kita masa lalu. Dan itu harus kita warisi, saudara. Memang itu ada dalam kehidupan setiap kita. Kegagalan-kegagalan kita di masa lalu. Tetapi kita tidak berhenti pada kegagalan kita di masa lalu. Tetapi dikatakan bahwa kita adalah orang yang pembentuk masa depan. So itu menjadi satu hal yang indah dalam kehidupan setiap kita. Kita tidak terkungkung dalam kehidupan masa lalu kita yang kelam ini. Yang penuh dengan dosa, penuh dengan kegagalan saudara. Tetapi kita diminta untuk membentuk masa depan yang sesuai dengan apa yang jadi kehendak Tuhan. Mengerjakan ke depan ini hal-hal yang berkenan di mata Tuhan. Jangan lagi terpikir untuk masa lalu kita. Masa lalu kita mungkin kelam, masa lalu kita mungkin buruk, masa lalu kita mungkin penuh dengan kehancuran, penuh dengan luka, penuh dengan masalah. Saudara tinggalkan itu. Karena kehidupan kita adalah kehidupan untuk menatap masa depan. Dan kehidupan masa depan itu adalah kehidupan masa depan bersama dengan Tuhan sendiri. Dan itulah tanggung jawab setiap kita sebagai orang percaya. Untuk kita menjalani setiap hari demi hari yang ada itu dengan bijaksana. Menjalaninya bersama dengan Tuhan. Menjalani dengan kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Saudara, biarlah hari ini kita sungguh-sungguh diingatkan bahwa Allah ingin memakai setiap kita menjadi alat kebenaran di tangannya. Allah masih ingin memakai setiap kita untuk menggenapkan apa yang menjadi janji-janjinya bagi dunia ini melalui hidup setiap kita. Jalani kehidupan kita yang sesuai dengan rencana Allah dalam kehidupan kita masing-masing. Temukan apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk kita kerjakan buat masa depan kita, saudara. Berjalanlah, jangan melihat ke belakang. Dan selamat memasuki masa Advent. Karena melalui masa Advent ini kita diingatkan. Ada sukacita yang luar biasa yang akan Tuhan berikan dalam kehidupan setiap kita. Ketika kita belajar bahwa kedatangan Sang Mesias itu. Yang dari keturunan Daud. Raja dari segala raja. Juru selamat dunia. Adalah anugerah terbesar yang Allah berikan bagi dunia ini. Dan bila kita sungguh-sungguh bersukacita dan bersyukur. Karenanya. Amin, saudara. Mari kita bersatu hati, kita masuk dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur jika pada pagi hari ini kembali kami diingatkan satu kabar sukacita. Bahkan melalui sebuah daftar silsilah akan kelahiran Yesus Kristus. Kami diingatkan sebuah kabar sukacita bahwa kami memiliki Allah yang bukan sekedar menawarkan kepastian, tetapi menjamin kepastian dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang memberikan janji-janji dan pengharapan yang pasti. Dan itu menjadi satu hal yang membawa kami semakin bangga memiliki Allah seperti Engkau. Tuhan tolong setiap kami memiliki iman untuk menantikan setiap janji-janji Allah dalam kehidupan kami. Bahkan janji akan masa depan kami. Janji akan kehidupan kami setelah kematian. Janji-janji dalam masa depan itulah yang pasti yang akan kami nantikan bersama-sama Tuhan. Dan kami juga bersyukur bahwa dalam kehidupan ini Engkau tidak pernah memperhitungkan akan jasa baik kami. Sebab kami percaya bahwa tidak ada jasa baik kami di hadapan Tuhan. Tetapi kami bersyukur bahwa di dalam ketidaksempurnaan kami di hadapan masyarakat, di tengah-tengah kehidupan kami. Stigma-stigma buruk yang ada dan melekat dalam kehidupan kami, yang itu kami bawa selamanya. Tetapi Tuhan tidak memperhitungkan itu menjadi satu alasan Tuhan untuk tidak memilih kami dan tidak beranugerah atas hidup kami. Kami bersyukur berterima kasih kepadamu Tuhan. Tetapi kami percaya bahwa Tuhan memberikan kami satu hikmat dan bijaksana. Untuk kami menjalani hari-hari dalam masa depan kami itu. Dengan satu tanggung jawab di hadapan Tuhan. Menjalaninya bersama dengan Tuhan. Menjalaninya di dalam kehendak dan pimpinan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Tuhan memberkati setiap kita.